Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga ditambahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amin ya rabbal alamin. Di antara fadilah bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini riwayatnya masih dari sahabat Umar bin Khattab. An Ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza tawaddu'a yaqulu lahul ma' Allahumma gfir lahu zunubahu wazid rahmatahu wa wasi' qabrahu. Orang yang berpuasa apabila bangun malam kemudian berwudu, malaikat-malaikat yang ada di sekitar tempat wudu itu ngomong kepada air itu, wahai air, orang ini siangnya berpuasa, kemudian malamnya akan beribadah kepada Allah. Engkau harus menjadi saksi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya bagaimana malaikat? Kata air itu. Kemudian malaikat mengajarkan, Allahumma gfir lahu wazid rahmatahu wa wasi' qabrahu. Doanya, ampunilah dosa-dosa orang ini. Ampunilah ya Allah dosa-dosa orang ini. Artinya disucikan. Dosa-dosa yang melekat di tubuhnya itu ketika berwudu, itu air itu mendoakan agar disucikan. Setelah itu ditambahkan rahmatnya, ditambahkan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wasi' qabrahu, dan luaskanlah alam kubur. Jadi air ini mendoakan untuk kehidupan orang yang berpuasa hari ini di dunianya, juga selama aktivitasnya mendapatkan rahmat, ditambah rahmatnya, itu yang disebut dengan Ramadan Barokah, Ramadan Mubarak. Kemudian nanti setelah selesai kehidupan di dunianya, itu air mendoakan agar orang itu diluaskan kuburannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau orang didoakan oleh malaikat, kalau orang didoakan oleh air, kira-kira doanya mustajab enggak? Insya Allah ini doanya mustajab. Jadi hanya di bulan Ramadan itu air itu mendoakan pengguna air wudunya. Di luar bulan suci Ramadan yang berdoa hanya malaikat saja. Tapi di bulan suci Ramadan airnya diajak berdoa oleh malaikat agar orang yang berwudu mau sholat di malam bulan suci Ramadan, orang itu agar disucikan dari dosa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi air ini bercerita tentang penghapusan dosa, kemudian endingnya di alam kuburnya orang itu diluaskan. Dalam redaksi lain dari riwayat A'mas itu,
bahwa kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Kebaikan akan menghapus kejelekan. Itu disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata toropayin nahar wa zulafam minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Itu disebutkan di surat Hud 115. Wallahu a'lam bimuradi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ini, dan dirikanlah sholat di dua ujung siang dan di yang dekat-dekat dengan malam, itu ya. Kemudian sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Demikian itu peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu translate bebasnya. Menurut mufasir, ini ayat ini diturunkan di Madinah, yaitu tentang kasus orang yang punya kebun korma banyak. Ketika panen korma, itu ada perempuan yang melewati kebun kormanya, kemudian oleh bos korma itu, perempuannya itu diperlakukan tidak baik. Wah, segala macam, cuman tidak berjima saja. Nah, padahal laki-lakinya itu sedang ikut dakwah, ikut berperang fisabilillah. Nah, karena perempuannya itu ngancam-ngancam akan disampaikan ke suaminya dan lain sebagainya, orang ini segera melapor ke Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kamu ceroboh banget, ini perempuan ini suaminya sedang ikut berjuang di jalan Allah. Nanti bagaimana kalau dia membawa kabilahnya menyerang kita, malu kita. Ayo kita lapor kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dibawa ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga demikian. Saya ini kalau perang biasanya di jalan Allah, tapi kalau sekarang perang karena ngurusin gara-gara kamu, malu. Jadi kata orang ini bagaimana? Nah, kita menghadap ke Rasulullah. Nah, ketika menghadap Rasulullah, permasalahan ini disampaikan. Rasulullah kan Rasul, tidak bisa menjawab hal-hal yang prinsip kecuali atas turunnya wahyu. Lama Rasulullah itu dikisahkan, waru'usuhu matrukun. Rasulullah lama menundukkan, lama banget. Nah, saking lamanya orang ini kan lagi panen korma, izin kepada Abu Bakar Siddiq, izin kepada Sayyidina Umar, saya akan ke kebun lagi. Ketika dia sudah sampai ke kebun, Rasulullah kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, mana orang tadi? Ke kebun ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, rudduhu ilayya, panggil ke sini. Nah, ketika dipanggil, kemudian datang, orang itu sudah pasrahlah mau diapain, mau ditakjir, mau diapa segala macam. Kemudian Rasulullah menanya, coba harapan kamu itu sesungguhnya apa? Melaporkan perbuatan ini kepadaku. Kata orang itu, Rasul, saya ini kan sahabat yang setia kepada engkau. Aku melakukan sholat, melaksanakan zakat, dan lain sebagainya. Tapi karena perbuatan tadi, pasti aku selamanya di dalam neraka. Oh gitu, jadi kamu takut neraka, kata Rasul. Benar Rasul. Tadi malaikat Jibril telah menurunkan wahyu untuk spesial pertanyaan Anda. Apa katanya Rasulullah? Anda tidak akan selamanya di neraka selagi Anda bertaubat. Anda berbuat kebaikan. Nah, kemudian tadi turun, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Lalu apa perbuatan yang bagus bagiku ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyatakan, amlaka tamrun khairun, apakah kamu punya tamar yang baik, korma yang baik?
banyak ya Rasulullah. Ahdiha, berikan korma itu kepada perempuan tadi, insya Allah kamu akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Nah, ini doa air orang yang tadi berbuat baik, mau sholat, itu dengan orang ini yang akan bertobat, ini sama-sama endingnya bahwa setiap kejelekan itu harus diikuti dengan kebaikan. Jadi kalau kita berbuat dosa, segera kita bertobat. Kalau kita berbuat salah, segera kita berbuat kebaikan. Tamhuha. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita ini mengajarkan kita untuk selalu muhasabah, kita selalu menutup perbuatan-perbuatan jelek dengan kebaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita di dalam memperbaiki kehidupan dunia ini dengan berpuasa di bulan Ramadan ini. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.